kita kali ini adalah insya Allah Selasa depan pas acara ini, sehingga saya sampaikan materi tentang benarkah Rebo Wekasan puncaknya bencana. Bagaimana kisah berikutnya? Kita lihat pesan-pesan berikut ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pertama adalah Sofar. Sofar ini adalah kalender setelah bulan Muharram yang punya arti terang, padang, kuning atau berkilauan. Jadi kuning itu kan antara hijau dan merah. Kalau kita lihat lampu merah, maka nek pas kuning kudu hati-hati. Ya sebetulnya tidak hanya bulan Sofar, semua bulan, semua hari hidup harus hati-hati. Cuma orang-orang jahiliyah punya kepercayaan khusus. Nek bulan Sofar kudu ngene, kudu ngene, kudu ngene. Nah, Sofar ini juga punya arti sifrun. Sifrun itu kosong. Itu arti kata-kata daripada Sofar dan semananya. Yang kedua, ada beberapa alasan mengenai bulan Sofar. Pada masa pra-kenabian alias sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi atau Rasul, ini setelah Muharram umumnya masyarakat meninggalkan kampung, metu di dewi, kampungnya sepi. Apakah untuk berdagang atau untuk perang, sehingga kampungnya menjadi kosong dikarenakan penduduknya perang atau bepergian keluar daerah. Jadi di tempatnya itu jadi tidak ada orang, sepi, roto-roto perang atau dagang. Pendapat yang berikutnya, Sofar adalah daun fi batnil ba'ir, penyakit yang ada di dalam perut unta yang digunakan di transportasi berkembang dan menular. Dan saat ini memang ya semuanya Gusti Allah nih ya, bukan karena Rebo Wekasan ini. Saat ini memang beberapa banyak penyakit-penyakit yang menular. Contoh di beberapa pondok itu ada yang terserang penyakit gondok. Itu beberapa pondok kemarin sempat di Krian itu ketemu anak-anak yang banyak yang pulang gara-gara gondol. Terus berikutnya lagi ada penyakit yang namanya mox. Itu ada bintik-bintik di belakang atau di geger punggung, yang itu juga di Indonesia total itu ada 88 kasus. Memang masih kecil, tapi perlu diantisipasi. Ya gejalanya sama dengan kemarin apa namanya? Ya COVID itu gejalanya pilek, watuk, demam. Cuma ini lebih kelihatan karena ada bintik-bintik si rodo kathah, terus nanti bisa menyebabkan juga orang itu meninggal dunia. Tapi semuanya adalah Gusti Allah. Makanya dikir-dikir yang tadi ketika habis maghrib itu jenengan rutinkan. Kalau kembali lagi imamnya tidak baca, jenengan moco dewi, karena itu sangat penting. Nek kula kiambak tak rutinkan, diupayakan setiap 5 waktu. Ya nek mau anu ya monggo. Jadi tapi saran Nabi maghrib sama subuh alias pagi sama sore. Ndak usah kata-kata 3 mau. Ini jenengan kata delok potongane jenengan kali kula 11 12. Kon dikir rada arasen. Ngono. Makane 3 itu tidak bosen. Nek 3 kok bosen ya nemen. On 3 kok bosen. Ora kali sadian mboten napa-napa. Nah, penelitian ahli nujum atau falak ditemukan adanya balak atau musibah sehingga disebut bulan wabak atau bencana atau wabah. Namun dalam Al-Quran dan hadis tidak ada. Memang tidak ada. Al-Quran dan hadis mengkhususkan di bulan Sofar itu bencana, tidak ada. Kalau bencana itu balik maneh opo jari Gusti Allah. Cuma bisa dilihat bencana dan tidak itu muncul sangka kelakuane menungso. Ngapunten. Zaman riyin, zaman dulu itu dunia ini itu bisa ditengeri, ditandai.
saged riyen niku nek udane duwres ngoten nggih itu ngedepno maghrib biasane terang mungkin manten maghrib udan maneh sampai tengeri oh iki udane katene mari berarti mari ngene maghrib riyen sampai tiang riyen niku kathah saking kathah sing jujur niku donyane yo melok jujur jadi kathah tiang jujur donyane malah jujur sehingga tiang riyen niku kathah sing koyok-koyok mirip dukun le senajan saiki udan gak apa insyaallah 2 bulan berikutnya 2 bulan kas iku ketiga ngono ku ya ketiga tenanan bulan apa niki zaman yen tahun-tahun riyen tasih kula alit saiki ketiga aja ngadakno apa namanya digawe acara nikahan soalnya 2 bulan maneh itu rata-rata dimungkinkan besar insyaallah Jawa udan ngono ku ya udan tenanan. Nah saiki karena kathah tiyang sing gak bakal kena dipercaya akhirnya donyane melok melok gak jelas mestine wis udan gak udan mestine wis rendeng gak rendeng to mesti ketiga gak ketiga niki zaman sekarang makanya kadang ya rodok bingungi sing garai menusoi bingungi tuh ngaten enten dasare doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas rusaknya dunia ini di laut dan di darat itu karena ulah tangane menungso makanya dunia ini melok rusak luar biasa termasuk ya di negara-negara tertentu iso undang-undang iso dibolak-balik gara-gara pengen apa namanya sesuatu hal yang diinginkan itu terjadi akhirnya undang-undang bolak-balik Masya Allah ini gak di demo gak mari akhirnya di demo baru mari sehingga dalam rangka menghidupkan malam tersebut supaya tidak terkena wabah maka diadakan ibadah khusus yang mana orang Jawa mengatakan Rebo Wekasan atau Rebo Pungkasan Bencana. Ini kepercayaan orang Jawa. Lah apakah tradisi orang Jawa? Bukan. Maka nomor 4 itu berbunyi bukan tradisi orang Jawa, namun tradisi ulama sebelum Islam masuk ke tanah Jawa ya kepercayaan nih. Kepercayaan. Pasnya itu kepercayaan sebelum Islam datang. Dan ini dibuktikan dengan adanya informasi di kitab-kitab klasik karangan para ulama kasyaf, namun menjadi perdebatan dari masa ke masa. Ulama kasyaf niku napa? Ulama yang mendapatkan petunjuk khusus dari Allah semacam ilham. Lah ilham itu apakah harus dipercaya? Tidak harus. Nek iman kepada Gusti Allah, nek mukjizat itu memang wajib dipercaya. Tapi ini ilham tidak wajib dipercaya, juga tidak wajib diikuti. Jangan mengikuti, monggo. Nah ini kebanyakan adalah mereka kaum Syiah ya, Syiah bukan si B si C, Syiah itu yang memunculkan yang namanya kekeramatan di Rebo terakhir bulan Safar. Aslinya tidak ada. Tapi karena orang Jawa wis kadung dilaksanakan yang namanya Rebo Wekasan, maka para ulama mengkreasi okelah tetap dipercayakan atau diadakan Rebo Wekasan tapi dirubah lewat nopo biasanya moco Yasin mirip seperti nisfu Sa'ban moco Yasin boleh tidak apa-apa tidak tidak percaya seutuhnya dari yang namanya Rebo Wekasan tapi mengkreasi ritual ibadah sing biasanya salah dirubah menjadi sing bener. Nah hari Rabu Pungkasan di bulan Safar juga dipercaya sebagian masyarakat sebagai hari pertama Nabi Muhammad SAW jatuh sakit dan berlangsung selama 12 hari berturut-turut hingga Rasulullah SAW wafat. Ada kepercayaan demikian, namanya kepercayaan sah-sah saja, sehingga memunculkan pas iki Rebo Wekasan jari ini kan dijar jari
dikejar marah miri. Selain itu, sebagian orang ahli marifat termasuk orang yang ahli mukasyafah mengatakan setiap tahun Gusti Allah menurunkan bala bencana yang berjumlah 320.000. Semuanya diturunkan pada hari Rabu yang terakhir di bulan Safar. Oleh karena itu umat Islam perlu mengamalkan sholat, doa, zikir dan hal-hal baik yang dilaksanakan pada Rebokasan. Kalau ritualnya benar aman, ritualnya benar yang memang Nabi mengajarkan, monggo. Tapi kalau ritualnya tidak benar, ya beda lagi. Sholat hajat, oh benar. Doa jalan Gusti Allah, benar. Dikir-dikir lewat maca surat Yasin, benar. Sedekah mungkin karena pengen tolak balak, silahkan. Nah, ada beberapa hal di tempat Jawa ini yang melaksanakan ritual khusus termasuk sholat di Kudus, melakukan sholat sunnah mutlak 4 rakaat dengan pilihan untuk melakukan 2 tahiyat dengan 1 salam atau 2 tahiyat dengan 2 salam. Baca Fatihah diikuti oleh baca surat Al-Kautsar 17 kali, kemudian Ikhlas 5 kali, Falaq 1 kali, surat An-Nas banyak 1 kali. Kemudian baca surat Yasin pas salam qala mir-rabbir rahim dibaca 313 kali. Nah, ini apa? Dalam rangka untuk menjauhkan dari bencana. Nah, apakah ada anjuran dari Nabi? Jelas tidak ada. Ini hanyalah kreasi para ulama. Nek jenengan mau melaksanakan monggo, tidak ya tidak apa-apa. Cuma ulama yang mutasyaddidun, ulama yang keras itu lebih kepada menekankan ya kalau sholat itu sing umumai, sing jare Kanjeng Nabi ae, ojo sampai memberatkan. Umumnya kalau Kanjeng Nabi sholat itu yang dibaca adalah pertama surat Al-Kafirun, rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Itu umumnya itu. Nah, semua jenengan kok maca iku tok, ya gak apa-apa. Tapi opo gak ono ayat liya, surat liya. Engko kuwatir surat-surat liya iri. Aku gak diwaca blas kok mau kuliah tok ambek Al-Ikhlas. Tapi baca itu ya tidak salah. Sebab Nabi itu kalau sering kali sholat dalam kondisi sunnah itu yang dibaca itu. Tapi tidak salah juga Kanjeng Nabi sering kali sholat tahajud malam itu menghatamkan 30 juz. Kanjeng Nabi. Jadi rakaat berarti Kanjeng Nabi 2 rakaat, sholatnya 2 rakaat. Termasuk ditiru oleh Umar bin Khattab. Sholat 2 rakaat. Yang lainnya Kanjeng Nabi juga sholat 11 rakaat. Nah, Kanjeng Nabi dibaca rakaat pertama juz 1 sampai juz 15. Rakaatnya kedua juz 16 sampai juz 30. Mirip seperti jamaah Masjid Al-Ittihad. Allahumma jajal dia maca ngono, imame maca Quran apalan. Salam paling karek imame dong. Ambek paling marbote soalnya sungkan karo imame. Ya Allah, itu Kanjeng Nabi. Imam Syafi'i itu selama Ramadan bisa hatam semalam itu 2 juz. 2 kali, betul 2 juz, 2 kali. Sehingga 30 hari itu beliau hatam 60 kali. Imam Syafi'i yang seringkali diikuti oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Itu adalah luar biasa. Ngono kok ngenyek Imam Syafi'i gitu. Karena sing ngenyek itu mesti gak ono saepet-epete. Tidak ada sebanding dengan beliau yang luar biasa itu. Kok bisa? Ya karena ibadah beliau itu menikmati betul dengan Gusti Allah. Awak dhewe guru bisa menikmati. Di samping itu emang gak ngerti arti ini. Kok coba ngerti arti ini? Oh, luar biasa. Makanya sampai ada keturunan Kanjeng Nabi Abdullah bin Aziz itu pernah sholat semalam 1000 rakaat. Pernah. Jadi kan pengen jajal ya sekali-kali ya aja terus. Terus gimana ceritanya sekali-kali yo gak usah 1100 rakaat sekali-kali. Biasanya kan aku sakit nek pas klik aku pengen sholat.
pengen. Kula nate, tapi gak terusan. Ya sekali kudu kon baleni rada abot soalnya pas klik itu ngeklik kok rada angel. Pun di Kudus. Nah, apakah ada dasarnya? Ya kan Nabi kembali lagi tidak memberikan sandaran seperti itu. Jenengan termasuk baca Yasin pas salamun qaulan min rabbir rahim. Itu kalau ulama Al-Qur'an atau ulama qiraat membaca Al-Qur'an itu ya diulangi semuanya, bukan hanya salamun qaulan min rabbir rahim. Jadi kalau mimpin Yasin ya baca satu kali, tidak usah ada ayat yang diulang berkali-kali. Supaya apa? Itu kalau para ulama qiraat itu membaca Al-Quran selesaikan dulu, baru ayat yang ingin diinginkan diulang setelah baca Quran. Contoh sebetulnya seperti tahlil itu kan ada wa'fu anna wa'fir lana warhamna. Itu sebetulnya selesaikan dulu wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, baru wa'fu anna wa'fir lana warhamna 3 kali, teruskan lagi sampai anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin amin birahmatika ya arhamar rahimin. Mestinya gitu kalau menurut ulama bagian baca Quran. Kenapa? Untuk menjaga Al-Quran itu tidak diberada di tengahnya, supaya selesai baru diulang. Etikanya gitu. Tapi kadang menggejala di masyarakat. Saya mencoba berkali-kali itu kadang seringkali rodok gak pas di masyarakat. Sehingga saya mencoba itu pelan-pelan, kadang dengan santri saya, supaya membenahi yang benar tuh ini. Tapi kadang di masyarakat rodok angel, tak apa-apa, tapi mestinya gitu. Termasuk salam qaulan min rahim itu adalah ucapan orang ahli surga. Makanya kadang ada orang tertentu itu mengucapkan salam, itu adalah ucapan ahli surga. Kadang ada kiai yang ketika diucapkan dalam WA, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz tanya ini, beliau menjawab salam la l a a m, jadi a-nya agak panjang, salam. Itu ucapan ahli surga. Lah assalamualaikum itu kanjeng Nabi yang meredaksikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang meredaksikan kanjeng Nabi. Nah, mengucapkan salam itu memang yang menyampaikan itu sunnah atau pertama kalinya sunnah, yang menjawab hukumnya wajib, tapi ganjarannya gede sing pertama. Lu kan sunnah Ustaz? Iya. Tanpa orang yang mengawali itu, maka jawaban ini tidak akan muncul. Jadi lebih gede orang yang pertama kali mengucapkan salam. Enggak jenengan ucapkan salam. Kadang memang di Surabaya gurupate umum. Kadang ya boleh kabare gitu kadang. Ya gak apa-apa, tapi kadang tidak umum. Jadi emang bagus saya assalamualaikum. Cuma di jenengan dodo jelas gak menarik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kate dadi presenter. Jadi rata-rata ya assalamualaikum. Itu seperti itu. Nah, di Lebak Siung, Tegal dimulai dengan melakukan kunjungan ke situs leluhur mereka, yaitu Mbah Panggung yang terletak di puncak Bukit Sitanjung. Dalam kunjungan ini mereka membawa persembahan berupa kemenyan, dupa, air putih kemasan, serta bunga-bunga seperti mawar, cempaka putih, dan melati. Ingat, ini wis berbau seperti ini, iku senengane jin. Ono kemenyan, dupa, terus bunga-bunga, itu senengane jin. Makanya kalau jenengan ke kuburan itu paling bagus bawa ya air, bisa air, atau bawa tanaman, bukan bawa bunga. Jadi tanaman yang bisa kira-kira bisa tumbuh. Makanya di kuburan, beberapa kuburan yang desa khususnya itu biasanya ada tanaman-tanaman yang tumbuh, biasanya gitu, yang bisa menarik dan mengayomi. Tuh. Nah, ini terkait dengan bunga-bunga. Makanya paling bagus tadi itu. Tapi kalau jenengan kadang memang ada
di depannya makam itu orang-orang yang jualan kembang bunga. Padahal aslinya itu senengane jin. Jadi kalau dalam dunia jin, itu senengane kembang-kembang itu. Tidak percaya silakan jenengan buktikan. Biasanya di perempatan jalan, biasanya khususnya lampu merah, itu mesti ada kembang. Ya itu senengane jin. Hari gini kadang jauh ngomong percaya dengan seperti itu. Kau syukurin kalau tinggal di puncak nih, khususnya nih kan ente keleleran nih kadang perempatan ini perempatan apa tuh perempatan nih. Untungnya ente jadi nanti jumpai kayak hari dereng sungkan kali masjid balik. Itu tak sih kadang kepercayaan itu jari ini garai laris jari ini. Maka jalan tengahnya bagaimana? Jalan tengahnya adalah satu, tidak mengingkari yang ditemukan oleh ahli falak. Ya, tidak temukan, ya tidak mengingkari yang ditemukan oleh falak. Dalam artian gini, itu yo ono benere, yo ono salai. Ono benere, yo ono salai. Wala tusaddiquhu jami'an wala tukadzibuhu jami'an. Terus Kanjeng Nabi, ojo mok benerno kabeh ya ojo mok salahno kabeh. Iku mono ya ana benere ya ana salahe. Loh benere piye? Ya bener memang bencana itu mesti ada. Mesti ada, tidak hanya pada Rebokasan, mesti ada. Lah kan bener berarti. Tapi tidak benernya juga tidak mesti pas Rebokasan. Engko nek Gusti Allah ngkei azab Rebokasan, lah enak dadi tene menungso. Iki jami ana azab tak istighfar dan macam-macam mboten. Nek azab itu dikasihkan langsung sama Gusti Allah ketika umumnya rata-rata adalah banyaknya kemaksiatan. Oke. Yang berikutnya terkait dengan sholat. Nah ini terkait dengan sholat, untuk apa kita sholat dan perlukah sholat? Jelas. Namun kalau sholat dibingkai dalam bentuk sholat Rebokasan, pasti tidak ada dan pasti salah. Nek sholat Rebokasan. Tapi nek sholat hajat lidaf'il bala boleh. Adi sholatnya kudu muncul hajat dulu. Jangan sholat lidaf'il bala, tapi sholat hajat. Sholat hajat karena tolak bala, hajat menikah, hajat buka warung, silahkan. Jenengan buka warung pertama kali, ya Allah mungkin buka warung kula niki jenengan paringi barokah. Allahu Akbar. Namanya sholat hajat. Maka pas sujud terakhir jenengan Gusti Allah, ya Allah mugi-mugi mang barokah dan jenengan tuntun ya Rabb. Insya Allah itu betul-betul dadekno barokah. Tapi nek modelnya apa namanya sholatnya lidaf'il bala atau sholatnya terus kemudian karena Rebokasan, yaitu pasti salah. Jadi ini sholat Rebokasan pasti salah. Tapi ini sholat hajat pasti benar. Oke. Yang ketiga, jalan tengahnya lagi, hidupkanlah sholat setiap malam. Sebab Gusti Allah turun pada sepertiga malam yang terakhir. Kapan? Ya kira-kira antara jam 3 jam jam 3:30 menjelang masuk subuh. Sebetulnya sholat isya itu bagusnya jam itu sebetulnya, tapi berhubung nek digawe jam sakmonten roto-roto angkat tangan, jadi jam 2:30 diadani mari ngono sholat isya roto-roto angkat tangan. Aslinya itu jam yang mulia, itu jam yang hebat di situ. Tapi Kanjeng Nabi ngesakno, nek jam itu dikon tangi, oh jelas akeh sing gak tangi, kan memberatkan. Sehingga sholat isya tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ada. Tapi nek jenengan menjalankan waktu itu, ya ojo keterusan. Ya kalau pengen melaksanakan ya sekali aja, ojo keterusan. Nek keterusan malah tidak bagus. Dalam artian jajal itu gini.
panjenengan aku puayah kabeh engko tak niati mesisan ambek salat dalu di salat isya salat dalu silahkan, cuma biasanya gak ono kancane. Nah ini gak ono kancane kan eman salat jamaah dengan salat sendiri kan lebih menang salat yang berjamaah, sehingga tetap lebih utama yang sholat berjamaah yang kita laksanakan pada jam-jam yang sudah ditentukan dan diadzani. Pun wallahu a'lam bishawab. Kita kali ini adalah insya